Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang terhormat Abah Kiai Haji Muhammad Idris Jamaluddin dan Ibu Nyai Hajah Muhimmah Falasifah selaku pengasuh Pondok Pesantren Al-Muhibbin Putri. Yang terhormat Ustadz Ahmad Nidomi selaku pengampu pelajaran tafsir tematik. Yang terhormat kedua orang tua saya yang berada di rumah, yang selalu menyupport saya dan selalu mendoakan saya tiada hentinya. Saya Azmi Septiawardani dari kelas 6A akan menjelaskan bab tentang hikmah poligami dalam Islam. Dalam surat An-Nisa ayat 1-4 itu dijelaskan bahwasanya manusia itu berawal mula dari Nabi Adam dan Ibu Hawa. Nabi Adam dan Ibu Hawa itu diperintahkan oleh Allah untuk menyembah hanya kepada Allah, tidak ada sekutu baginya. Kemudian anak yatim, harta anak yatim itu hendaknya Allah memerintahkan untuk menjaga harta anak yatim dan diberikan kepada mereka ketika mereka sudah dewasa, dikarenakan takutnya dia tidak bisa mengelola hartanya tersebut dengan baik. Kemudian diperbolehkannya berpoligami itu maksimal 4 orang perempuan, dikarenakan dengan syarat harus adil. Kemudian yang terakhir ini Allah memerintahkan kepada seorang laki-laki agar memberikan mas kawin kepada perempuan itu dengan sukarelawan. Kemudian sebab turun ayat ini ada 3 poin. Yang pertama, dulu ada seorang laki-laki dari Ghatafan, itu dia memegang harta keponakannya, yang mana keponakannya tersebut meminta harta tersebut ketika sudah dewasa, namun seorang laki-laki itu menolak dan tidak memberikannya. Kemudian poin yang kedua, ada seorang laki-laki yang terpesona ada seorang laki-laki yang merawat anak yatim perempuan, lalu ia menikahinya, tetapi dia tidak memenuhi hak-hak yang berada di bawahnya. Yang ketiga, ada seorang laki-laki yang terpesona dengan harta dan kecantikan perempuan yatim, lalu dia menikahinya, tetapi dia memberikan mas kawin ini dengan cara yang tidak adil, yang berarti laki-laki ini dia tidak memberi mas kawin selayaknya orang lain. Kemudian kandungan hukum ini ada 4 poin. Yang pertama, apa hukum meminta wasilah dengan nama keluarga? Ini ada beberapa pendapat. Yang pertama, menurut sebagian ulama itu membolehkan. Yang kedua, sebagian ulama itu memakruhkan. Yang ketiga, menurut Ibnu Atiyah itu meminta wasilah dengan keluarga ini berhukum qasam atau sumpah. Kemudian menurut Az-Zujaj ini berhukum haram dikarenakan dikarenakan hadis Nabi yang mana janganlah kamu meminta wasilah dengan nama bapak-bapakmu. Kemudian yang terakhir ini menurut Imam Al-Qushairi bahwasanya meminta wasilah dengan nama keluarga itu diperbolehkan dan ini disebut dengan tawasul. Kemudian poin yang kedua, bolehkah harta anak yatim diberikan sebelum dewasa? Ini menurut kesepakatan ulama atas dasar dalil Quran surat An-Nisa ayat 6 itu tidak diperbolehkan karena ditakutkan dia belum bisa mentasarrufkannya dengan baik. Lalu ayat tersebut ini menjelaskan bahwasanya diperbolehkan memberikan harta anak yatim ketika dia sudah dewasa atau ketika dia sudah cerdas atau sudah balik. Dan menurut yatim di sini itu yang pertama ada 2 pendapat. Yang pertama,
dia benar-benar anak yatim yang sudah ditinggal mati oleh orang tuanya. Pendapat yang kedua, yakni anak yatim itu anak yatim yang masih kanak-kanak, yang belum mengerti harta. Kemudian yang dimaksud dengan memberikan harta anak yatim ini itu ketika kanak-kanak hanya diberi makanan dan pakaian saja, dan dia tidak boleh memperlihatkan hartanya dengan cara yang tidak baik. Lalu poin yang ketiga, yakni perintah kawin itu wajib atau mubah. Ada dua pendapat. Yang pertama menurut madhab Az-Zahiri, beliau berpendapat bahwasanya nikah ini berhukum wajib. Sedangkan menurut Imam Fakhrur Razi ini tidak berhukum wajib dan tidak berhukum sunnah, dikarenakan orang yang tidak mampu untuk membayar mas kawin hendaknya dia tidak menikah. Jadi beliau menyimpulkan bahwasanya pernikahan itu tidak berhukum wajib maupun sunnah. Kemudian poin yang keempat, itu apa maksud 22, 33, dan 44? Menurut kesepakatan ulama bahwasanya 22, 33, dan 44 itu hanyalah hitungan. Yang kedua, menurut Az-Zamarkashi itu tidak boleh menikah lebih dari 4 dan syaratnya harus adil. Menurut Imam Al-Qurtubi ini tidak boleh menikah lebih dari 9, yang mana 9 tadi itu hasil dari 2 ditambah 3 ditambah 4. Masuk ke kesimpulan. Yang pertama, bahwasanya pangkal dari manusia itu adalah Nabi Adam. Yang kedua, diperbolehkan meminta sesuatu dengan nama Allah. Yang ketiga, hak keluarga itu sangat agung, maka dari itu janganlah kamu memutus hak keluarga. Kemudian yang keempat, boleh menikah sampai dengan 4 atau boleh berpoligami sampai dengan 4, tidak lebih, dan syaratnya harus adil. Kemudian yang kelima, memberikan harta anak yatim itu diberikan ketika dia sudah dewasa. Dan yang terakhir, orang yang takut tidak bisa berperilaku adil terhadap perempuan-perempuan yang dinikahinya, maka hendaknya dia hanya menikah dengan 1 orang saja. Kemudian yang terakhir, yakni hikmah tasyri', bahwasanya berpoligami itu hukumnya boleh dengan alasan mandul, sakit, dan kurang puas. Jadi diperbolehkan, tapi hanya maksimal 4 orang saja, dan syaratnya harus adil. Cukup sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.